wal muslimin linnabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Keenakan selawat tempenya angus. Pas lakinya makan marah-marah, nyalung apa tempe angus gara-gara Muhaimin bang. Kadang-kadang mama sekarang lain, mama milenial belagu banget, masak nyanyi, goreng tempe nyanyi, kesel sama laki nyanyi. Laki nggak pulang-pulang berantem, laki nyanyi mulu. Perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua. Begini banyaknya orang kagak ada yang nyenangin gua, nyakitin semua, nyakitin semua. Bayangin Nabi mau lahir, jin pada solawatan. Maka kalau ada orang kagak demen solawat, nggak demen maulid, itu manusia lebih jelek daripada jin. Jadi temen gerandong, kuntilanak, sundel bolong. Kayaknya selawat embat. Selawat. Nih jangan macam-macam anak hadroh. Hadroh artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Ketika anak hadroh baca marhaban ya nurul aini, marhaban jaddal husaini, marhaban. Tuh anak hadroh yang nabu buas, wah jetabu Ciputat Ciledug no. Makanya kalau macam-macam anak hadroh hati-hati, gampar langsung. Nih luar biasa, solawat baca. Ustaz saya lagi main ini, boleh baca solawat lah? Boleh, ada pahalanya. Ustaz saya nggak punya wudhu, baca solawat, ada pahalanya, tetap berpahala. Bahkan baca solawat dalam keadaan riya sekalipun, pengen dipuji orang, tetap ada pahalanya. Tuh solawat makanya membuat po nyanyi mulu. Lawat, masak, nyuci, goreng tempe. Emak-emak kita zaman dulu kan enak-enak ya dengerin sambil masak, goreng tempe aja baca sholawat ya Muhaimin ya salam salimna wal muslimin linnabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Keenakan sholawat tempenya angus. Pas lakinya makan marah-marah, nyalung apa tempe angus gara-gara Muhaimin bang. Lakinya nanya, Muhaimin orang mana ini? Bukan nama orang bang, nama selawat. Oh lu goreng tempe sambil selawatan? Iya bang, mari gue makan tuh tempe. Hitung-hitung gue makan tempe selawat. Nggak jadi berantem, enak. Kadang-kadang mama sekarang lain, mama milenial belagu banget, masak nyanyi, goreng tempe nyanyi, kesel sama laki nyanyi. Laki nggak pulang-pulang berantem, laki nyanyi mulu. Perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua, mati atau hilang perasaanmu, apa memang pindah ke lain hati, jadi aku harus apa? Masa si aku atau memang kau tunggu jatuh? Hafal banget wah ya. Nyambung aja kalau emak-emak mak. Ya Allah lakinya dengar begitu agak jadi masak, habis kompor tendang-tendangin. Kalau jadi baca selawat kan jadi kagak ribut po, enak. Bang ayo berantem, gue kesel banget emang dari kemarin meluk kagak bagi-bagi duit belanja mulu. Tapi sebelum berantem selawatan dulu, nggak ngapa-ngapa po. Laki kita namanya Komar, tunjuk aja depan matanya, Komarun, Komarun sidnan Nabi, Komarun. Bininya Rodiah namanya, balikin lakinya Rodiah ya dawal ayana. Bininya kesel ya Toibah Rodiah.
berantem nggak ngapa-ngapa gara-gara selawat. Anak yang kecil lah, emak bapak berantem pakai selawat itu, ikut-ikutan tuh bocah, ngikut aja lagi. Ya jemalu, ya jemalu, lah bocah po, ya jemalu, ya jemalu. Nggak jadi berantem enak. Jadi sekeluarga jadi lomba marawis. Nih, masya Allah, selawat kita baca embat, alhamdulillah. Tuh, Bu, belum ngaji. Nggak apa-apa Ustaz, saya kan malu ngaji. Mau pakai seragam semua, nggak apa-apa. Seragam juga bagus buat semangat kita ngaji ya, Po. Emak-emak kan paling banyak seragamnya, Bang. Wah, lain sama bapak-bapak paling seragam hadroh. Lalu mama kan Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu pengajian gabungan PKK, belum lagi gabungan BKMT, gua nggak bulanan, belum lagi gabungan, bu macem-macem, yang 2 kali bayar tuh, yang 3 kali bayar, ya kan, yang ketemu lunas po, yang ada juru tulisnya, lalu lu bayar po, Rodia nih, lu baru nyetor sekali, Saroh lu belum tuh, tulisin, nggak apa-apa buat semangat, mama mengajinya paling getol di mana-mana. Jam 1 tengah hari wong-wong udah nyampe ke majelis taklim, speaker dihidupin, mic dicolok, dipanggilin teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jangan lupa ini hari pengajian. Rodia, Romlah, Saroh ngaji roh. Sambil nungguin temennya datang ke majelis taklim dia selawatan, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Tuh emak-emak selawatannya, adinul lana wal haqqulana. Duh, nenek masuk, assalamualaikum, wak nyampe, wak duduk di sana, wak di pojokan, wal adlu lana wal kullu lana. Datang semuanya. Itu kalau selawat itu kan sebenarnya Bang, kalau di Mesir itu buat yel-yel tentara, itu biar perangnya semangat, bukan begitu. Di Mesir mah adinulana wal haqqulana wal adlulana wal kullulana adinulana, begitu semangat jadinya. Pindah ke Indonesia versinya lain, adinulana wal haqqulana. Nenek kleker. Masya Allah, ayo kita tingkatin ibadah po, kita ngaji kumpul di pengajian, mumpung masih sehat Bang, ada kesempatan, Allah kasih buat kita kesempatan apa? Nikmat panjang umur. Bicara umur kita nggak tahu, Ustadz saya pengen buat ngaji, repot banget, ngomongin repot, siapa juga repot. Dari muda kerja repot, punya anak ngurusin anak repot, udah tua punya cucu ngurusin cucu repot lagi, lah kapan mengajinya? Bener Bu? Yang dekat sama kita kan kematian, kita lagi nungguin doang, ini mau mati po, asal napas kita keluar aja nih, kita napas, nggak masuk lagi, habis udah, segitu doang. Artinya ya kan deket banget sama kita kematian. Makanya orang tua dulu ngomong, jangan sombong tong jadi manusia, manusia mah umurnya nggak banyak, cuman 7, tuh kata kong saya, kok 7 kong? Iyalah, kalau nggak Senin Selasa, kalau nggak Selasa Rebo. Kalau nggak Rebo Kemis, iya juga Ki ngomong ya. Iya Bang, lagi nunggu giliran doang. Maka kita lagi nyari bekal akhlak kepada Allah perbaiki. Baru selain kita akhlak kepada Allah perbaharui, kita berakhlak kepada sesama kita. Rasulullah dakwah dengan akhlak. Tetangga baru masuk ke masjid jangan diusilin, antepin. Orang baru doyan sembahyang, baru belajar jangan diusilin. Tumben Bang lu ke masjid, lah besok jak kapok, jangan Bang, antepin. Orang baru belajar, Johor 2:30 boleh, asar 5:30 tancep terus, maghrib nyambung sama isya lanjut, subuh jam 6 tancep terus. Besok baru didandanin pelan-pelan. Basyiru wala tunafiru, gembirain orang jangan takut-takutin. Yasiru wala tu'asiru, mudahkan orang jangan disulitin. Dakwah dengan akhlak, begitulah. Dan nggak ada temanya kan ini malam ini tuh ya. Iya, mudah-mudahan kita hadir kumpul kemari berkah, amin ya robbal alamin. Cinta sama Nabi, cinta sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai penutup, ini udah jam 12:30 nih, ceramah terpanjang sedunia nih Pok nih. Ini kalau hitung-hitungan ganti tanggal ganti hari ini. Wah iyalah, ini ceramah terpanjang nih, ceramah dari hari Sabtu sampai hari Minggu nih saya. Lumayan bayarannya nih Haji Latif. Gede-gede buat ya Bang Haji Latif, Bang Haji Rosidin badannya. Pas banget dia jualannya sapi. Wah lepas bener dah. Ya, dia mah enak kayak bedug Istiqlal. Kalau saya kayak pentungannya dah.
Ngapa sih po lu tahu girang banget ngomongin gua kurus. Ini mah bukan kurus po, saya atlet antara tulang dan kulit gitu kira-kira. Lu girang banget neng. Dah terakhir Bu, Pak, Rasulullah ketika khutbah sebelum ada mimbar pegangan batang korma. Rasulullah kalau khutbah pegangan batang korma selalu dipegangin. Sahabat yang lain ngelihat, kesian ya Rasulullah kalau khutbah selalu pegang batang korma terus. Bagaimana kita musyawarah rame-rame sepakat yuk kita bikinin mimbar. Akhirnya sahabat sepakat bikin mimbar, mimbar jadi. Rasulullah khutbah nggak pegang batang korma lagi. Baru beri salam ada suara orang nangis. Kaget sahabat yang lain. Siapa ini yang nangis? Orang yang nggak ada suaranya doang. Ternyata yang menangis siapa? Batang korma kok nangis. Wa atakal 'udu yabki wa tazallal baina yadaika. Datang sebatang pohon korma menghadap Rasulullah dalam keadaan menangis. Berkata itu batang korma, ya Rasul, dulu sebelum ada mimbar aku selalu engkau pegang. Aku girang, aku senang karena aku cinta kepadamu ya Rasul. Aku rindu kepadamu, cinta kepadamu, sayang kepadamu. Sekarang ada mimbar, aku nggak dipegang lagi. Aku khawatir engkau nggak sayang kepadaku ya Rasul. Makanya aku menangis. Rasulullah ngelihat batang korma, ya Allah, senyum. Apa kata Rasul? Hai batang korma, karena kau cinta kepadaku, kau sayang kepadaku, kau akan masuk surga bersamaku dan buahmu dimakan oleh penghuni surga. Alhamdulillah. Batang korma cinta Nabi masuk surga. Batang korma cinta Nabi masuk surga, Bang. Batang korma tuh cinta Nabi masuk surga. Batang korma cinta Nabi.